Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesehatan. Kita lanjutkan belajarnya. Kita pelajari tentang sistem pernafasan pada manusia atau sistem respirasi. Setiap saat kita bernafas, bersyukur pula Tuhan Yang Maha Kuasa menyediakan udara untuk pernafasan kita. Nah, sebenarnya apakah pernafasan itu dan ada apa pula tujuan kita bernafas? Kemudian, gas apakah yang diperlukan dan dikeluarkan ketika kita bernafas? Pertanyaan ini akan kita jawab setelah kamu mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, coba simak dengan baik-baik tahapan pernafasan berikut ini. Ketika kita bernafas, pertama kali yang kita lakukan adalah memasukkan udara ke paru-paru yang disebut dengan istilah inspirasi atau inhalasi. Udara yang ada di sekitar kita atau udara yang ada di atmosfer ini, menurut penelitian para ahli, mengandung bermacam-macam gas. Ada oksigen 20,9%, nitrogen 79,1%, dan gas karbon dioksida 0,03%. Semua gas ini ketika kita bernafas masuk ke paru-paru. Sampailah udara ini di bagian paling ujung, yaitu alveolus. Disinilah terjadi pengikatan oksigen sekaligus pelepasan gas karbon dioksida dan uap air. Peristiwa ini yaitu peristiwa pengikatan oksigen oleh darah di paru-paru atau di alveolus disebut dengan istilah respirasi eksternal. Nah, selanjutnya oksigen yang telah diikat oleh hemoglobin diangkut menuju ke seluruh sel-sel tubuh. Kemudian oksigen digunakan untuk mengoksidasi makanan. Masih ingat di dalam pelajaran pencernaan makanan bahwa makanan yang telah selesai dicerna di usus halus diserap oleh darah, diangkut ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, di situ makanan sumber energi utamanya gula atau glukosa dioksidasi oleh oksigen, menghasilkan energi dan zat sisanya berupa CO2 dan uap air. Peristiwa ini disebut dengan istilah respirasi internal, yaitu penggunaan oksigen untuk mengoksidasi makanan di dalam sel-sel tubuh. Nah, gas karbon dioksida dan uap air ini merupakan zat yang bersifat racun. Oleh karena itu, harus dikeluarkan dari seluruh sel-sel tubuh. Selanjutnya diangkut oleh sel darah merah, diangkut kembali oleh sel darah merah, dibawa menuju ke paru-paru. Kemudian dikeluarkan dari paru-paru bersama
udara yang kita keluarkan saat kita bernafas, yang disebut dengan istilah ekspirasi atau ekshalasi. Nah, menurut penelitian para ahli, udara ekspirasi, udara yang dikeluarkan dari paru-paru, komposisinya tidak sama dengan udara inspirasi atau udara yang ada di luar tubuh kita atau udara yang ketika masuk. Coba komposisinya kamu perhatikan, udara ekspirasi atau udara ekshalasi ini mengandung oksigen 14,6. Sebelumnya 20,9. Berarti ada pengurangan sebesar kurang lebih 5,3%. Nitrogen yang masuk di 9,1, yang keluar 79,8%. Ya, di sini ada peningkatan 0,7%. Sangat sedikit. Kita lihat yang berikutnya, gas karbon dioksida yang masuk 0,03. Yang keluar 5,6%. Nah, di sini ada 5,07% ya. Menjadi lebih banyak. Nah, dari sini akhirnya para ahli menyimpulkan bahwa di dalam pernafasan itu yang diperlukan adalah oksigen. Karena udara yang masuk 0,9, kemudian yang keluar 14,6. Berarti di sini oksigen diperlukan, yaitu digunakan untuk mengoksidasi makanan. Kemudian CO2 0,03 menjadi 5,6, berarti meningkat jumlahnya. Berarti CO2 dikeluarkan. Ini bukan berarti yang dalam bernafas itu yang masuk itu murni oksigen semua. Kemudian yang keluar gas karbon dioksida semua. Tidak demikian. Jadi yang masuk ya semua ini, karena udara luar itu mengandung bermacam-macam gas seperti ini. Yang keluar juga ada bermacam-macam gas seperti ini. Cuma dari data ini akhirnya disimpulkan bahwa dalam bernafas yang diperlukan adalah gas oksigen, yang dikeluarkan gas karbon dioksida. Baik, kita lanjutkan. Dari skema ini kalian juga mengetahui bahwa pada dasarnya pernafasan itu adalah penggunaan oksigen di seluruh sel tubuh. Berarti dari diagram ini bisa diketahui bahwa pada hakikatnya pernafasan itu terjadi di seluruh sel-sel tubuh. Apa tujuan kita bernafas? Tujuannya di sini dengan memanfaatkan oksigen untuk mengoksidasi makanan akan dihasilkan energi. Jadi pernafasan itu tujuannya adalah untuk menghasilkan energi. Baik, kita lanjutkan. Ya, dari skema di atas tadi bisa diambil pengertian apakah pernafasan atau respirasi itu. Respirasi atau pernafasan merupakan proses untuk memperoleh atau mendapatkan energi. Dengan cara bagaimana? Mengoksidasi makanan oleh oksigen di dalam sel-sel tubuh. Tentunya masih ingat reaksi oksidasinya. Nah, reaksi oksidasi yang terjadi di seluruh sel-sel tubuh yang hidup disebut dengan istilah oksidasi biologis
Nah, reaksi oksidasi biologis ini sama dengan reaksi pernafasan. Jadi kalian kalau disuruh menuliskan bagaimana reaksi pernafasan, ya sama dengan reaksi oksidasi biologis. Pernafasan pada dasarnya adalah penggunaan oksigen untuk mengoksidasi makanan. Nah, ini adalah makanan C6H12O6 dioksidasi oleh oksigen O2 akan dihasilkan energi. Nah, energinya berupa ATP atau adenosin trifosfat. Ini merupakan energi dalam bentuk kimia yang nanti oleh tubuh akan diubah menjadi energi yang bentuknya bermacam-macam. Mungkin panas, kemudian juga energi yang berupa tenaga untuk berbagai aktivitas tubuh kita. Selain menghasilkan sesuatu yang berguna yaitu energi, ternyata pernafasan juga menghasilkan bahan yang tidak berguna berupa CO2 dan uap air. Jadi air dalam bentuk uap maupun air dalam wujud cair itu rumus molekulnya sama, H2O. Nah, selanjutnya tadi CO2 dan uap air ini diambil lagi dari seluruh sel tubuh oleh darah, kemudian diangkut menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan dari paru-paru, yaitu bersama udara ekshalasi atau udara ekspirasi, yaitu udara yang dikeluarkan ketika kita bernafas. Jadi tujuan pernafasan makhluk hidup termasuk manusia adalah untuk memperoleh energi. Kita lanjutkan. Nah, untuk membuktikan bahwa pernafasan mengeluarkan gas karbon dioksida, artinya udara ekspirasi atau udara yang kita keluarkan dari paru-paru itu banyak mengandung gas karbon dioksida, itu bisa dilakukan dengan percobaan sederhana, yaitu dengan cara menghembuskan udara pernafasan ke dalam air kapur. Kalau untuk membuktikan bahwa pernafasan mengeluarkan uap air dalam bentuk gas atau uap, tentunya kalian masih ingat, air itu bisa berada di tingkat 3 wujud. Bisa berupa padat, bisa berupa cair, yaitu air yang kita minum itu, atau untuk mandi. Ada yang wujudnya gas, yaitu uap air. Untuk membuktikan bahwa pengeluaran pernafasan mengeluarkan air dalam bentuk uap, dilakukan dengan menghembuskan udara pernafasan pada cermin. Nah, baik, perhatikan perangkat percobaan berikut ini. Jadi, ini ada 2 tabung, dirangkai seperti ini. Ini ada selang, ini untuk tempat meniup yang C ini. Kedua tabung ini diisi dengan air kapur. Kamu perhatikan di sini, kita tiup di sini. Kemudian yang menuju ke, katakan ini tabung yang B, ini selangnya masuk ke dalam cairan atau larutan air kapur. Kemudian yang ke A, kamu runut di sini, tidak menggantung. Nah, selanjutnya ditiup berkali-kali. Jadi cara meniupnya, kita ambil nafas agak dalam, kemudian ditiup pelan-pelan. Ambil nafas lagi, ditiup lagi pelan-pelan, begitu seterusnya. Nanti diamati perubahan yang terjadi di sini. Air kapur, cara mendapatkannya yaitu gamping atau kapur tohor, kapur tulis juga bisa. Kemudian dilarutkan ke dalam air atau ditambahkan dengan air.
Nanti kalau itu menggunakan kapur tohor atau gamping, tentunya akan mengeluarkan panas ya. Dibiarkan semalam atau beberapa jam, nanti ada air jernih di atas endapan, itu disebut dengan air kapur. Rumus molekulnya sudah berbeda dengan air biasa. Rumus molekulnya CaOH 2 kali. Jadi reaksi batu kapur CaCO3 dengan air H2O akan menghasilkan air kapur CaOH 2 kali plus air dan karbon dioksida. Jadi yang dibutuhkan adalah ini, air kapurnya ini. Air kapur warnanya jernih. Jadi ketika awal percobaan ini semuanya jernih. Setelah dihembuskan udara pernafasan beberapa kali, nanti akan menjadi keruh. Nah, kira-kira yang keruh yang mana pada dua tabung ini? Yang keruh tentunya yang udara pernafasan masuk ke dalam larutan air kapur. Perangkat ini bisa juga dibuat sederhana seperti ini. Kita membutuhkan 2 botol. 2 botol itu diisi dengan air kapur. Air kapurnya jernih seperti ini gambarnya. Sama ini. Nah, kemudian air kapur yang ada di 2 botol itu, botol yang pertama itu pipa atau selangnya itu masuk ke dalam larutan air kapur seperti ini. Yang satunya tidak menggantung seperti ini. Artinya tidak masuk ke dalam larutan air kapur. Kemudian ditiup beberapa kali, misalnya ditiup 5 kali atau 7 kali, ngambil napas agak dalam, ditiup. Ngambil napas agak dalam, ditiup. Nanti air kapur akan berubah menjadi seperti ini. Jadi warnanya tidak jernih lagi, tetapi keruh. Nah, kemudian yang menggantung, udara pernafasan tidak masuk ke dalam larutan air kapur, hanya di permukaan. Maka di sini nanti yang tampak keruh di bagian permukaan saja. Sama seperti di sini, yang di tabung A di sini, ini tetap jernih. Yang keruh hanya di permukaan. Kemudian di sini lebih, kalau di sini warnanya keruh. Nah, prinsip reaksinya seperti apa? Perhatikan pada poin yang kedua ini. Prinsip reaksi yang terjadi di dalam tabung percobaan CaOH 2 kali atau air kapur di sini ya. Kalau bereaksi dengan gas karbon dioksida di sini seperti pada tabung B atau pada perangkat yang pertama di sini akan terbentuk CaCO3 kembali, batu kapur kembali. Cuma batu kapurnya berupa partikel-partikel kecil atau seperti debu ya, kemudian melayang-layang di sini. Melayang-layang di sini. Itulah yang menyebabkan air kapur seperti warna air susu. Keruh putih. Karena di sini terbentuk batu kapur yang melayang-layang. Nah, setelah dibiarkan misalnya nanti beberapa jam, nanti partikel-partikel batu kapur yang melayang-layang itu akan mengendap itu. Karena terpengaruh gaya gravitasi bumi akan mengendap. Kalau mengendap berarti di sini jernih. Batu kapurnya mengendap di bawah. Jadi tidak selamanya keruh. Ya. Karena partikel itu bisa dipengaruhi gaya gravitasi bumi dan turun ke bawah. Jadi air kapur yang semula jernih setelah dihembuskan
udara pernafasan menjadi keruh karena bereaksi dengan gas karbon dioksida. Nah, anak-anak bisa melakukan percobaan sederhana seperti ini. Bisa menyiapkan air kapur, caranya seperti yang ada pada slide ini. Kita lanjutkan. Kalau untuk membuktikan bahwa pernafasan mengeluarkan uap air, hembuskan saja beberapa kali udara ekspirasi ke dalam atau ke permukaan cermin atau ke permukaan kaca HP bisa. Nah, nanti cermin itu akan tampak basah. Basah itu berarti ada airnya. Nah, air itu berasal dari uap air yang mengalami kondensasi atau mengembun. Jadi yang keluar dari paru-paru itu bukan air, tetapi air dalam bentuk uap. Kemudian menempel pada permukaan yang halus, di situ akan mengembun atau mengalami kondensasi. Baik, kita lanjutkan belajarnya. Iya. Terdiri atas apa sajakah sistem pernafasan atau alat pernafasan itu? Nah, tentunya kalian masih ingat ketika pembelajaran di sekolah dasar tentang alat-alat pernafasan. Jadi, alat-alat pernafasan, bermacam-macam alat-alat pernafasan membentuk sistem pernafasan. Jadi, sistem pernafasan itu sama saja dengan alat-alat pernafasan. Iya, tentunya kalian masih ingat organ atau alat pernafasan seperti tampak pada gambar. Yang pertama adalah rongga hidung. 2, faring. Di sini faring, di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Kemudian ke bawah pangkal tenggorok atau laring. Berikutnya batang tenggorok atau trakea. Kemudian batang tenggorok ini atau trakea bercabang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Cabangnya ini namanya bronkus. Kemudian paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat bronkus bercabang-cabang lagi. Cabangnya namanya bronchioles. Bercabang lagi namanya alveolus. Nah, di sini. Jadi saya ulang, bronkus setelah masuk ke dalam paru-paru bercabang lagi, cabangnya namanya bronchioles. Bronchioles bercabang lagi menjadi cabang yang paling kecil, yang paling ujung, bagian paling ujung itu bentuknya seperti ini, namanya alveolus. Jadi di sini ada bagian paling ujung ditandai dengan lingkaran hijau ini, namanya alveolus kalau diperbesar seperti ini. Nah, ini namanya bronchioles. Kemudian yang seperti bulatan-bulatan seperti buah anggur ini namanya alveolus. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas. Yang dimaksud adalah pengikatan oksigen. Jadi oksigen diambil oleh darah, yaitu sel darah merah. Selanjutnya, sel darah merah sebelumnya melepaskan gas karbon dioksida. Pertukaran, pengambilan, dan pelepasan terjadi di bagian paling ujung yaitu alveolus. Kita lanjutkan, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, rongga hidung. Oh ya, di sini alveolus
tampak lebih besar, dikerumuni oleh pembuluh darah. Kamu kaitkan dengan pembelajaran tentang sistem peredaran darah ya. Nah, di sini seperti buah anggur atau buah klengkeng juga bisa yang dibungkus oleh keranjang, oleh jaring-jaring itu. Ya, seperti itu keadaannya kurang lebih. Kalau pembuluh yang merah ini adalah yang membawa oksigen, berarti ini akan menuju ke jantung. Kalau akan menuju ke jantung, berarti vena pulmonalis. Kemudian yang warnanya biru itu menunjukkan darah tidak berwarna merah cerah. Jadi warnanya merah gelap, karena banyak mengandung CO2. Kalau banyak mengandung CO2, berarti itu akan dikeluarkan ke paru-paru. Berarti dibawa dari jantung ke paru-paru. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung namanya nadi atau arteri menuju ke paru-paru. Paru-paru itu adalah pulmonalis, berarti arteri pulmonalis. Oleh karena itu berbeda kandungan oksigen dan CO2-nya antara nadi tubuh dengan nadi paru-paru. Kalau nadi tubuh banyak mengandung oksigen, kalau nadi paru-paru banyak mengandung CO2. Demikian juga pada pembuluh vena atau pembuluh baliknya. Nah, paru-paru kita terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang-tulang dada dan tulang rusuk, ya. Kemudian dan juga dilindungi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Nah, kalau terjadi peradangan pada pleura namanya pleuritis. Kalau terjadi pada peradangan itu pada alveolus, ya, yang disebut dengan pneumonia. Kalau peradangan pada bronkus, ya bronkitis. Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kita pelajari satu persatu. Sistem pernafasan atau alat pernafasan yang pertama adalah hidung. Nah, hidung dilengkapi dengan rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Tentunya kalian masih ingat rambut hidung berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir itu untuk menangkap sebagai perangkap benda asing. Benda asing termasuk juga debu, kemudian virus dan bakteri. Supaya tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian konka ini berfungsi menyamakan suhu udara luar dengan suhu tubuh. Nah, jadi di sini ada konka berupa ruangan, ya. Ruangan itu fungsinya untuk menyamakan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh. Jadi di dalam rongga hidung ini udara mengalami 3 perlakuan, disaring, kemudian ditangkap benda asingnya seperti debu, virus, dan bakteri, dan yang ketiga disamakan suhunya dengan suhu tubuh. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah faring. Nah, faring ini terletak di belakang. Di belakang itu kalau istilah biologi posterior. Posterior itu di belakang. Di belakang rongga hidung hingga rongga mulut. Dan letaknya di atas laring. Berarti di daerah ini namanya faring. Berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan. Jadi persimpangan. Yang ke atas menuju ke rongga hidung, kemudian yang agak di bawahnya ini menuju ke rongga mulut. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan
ruang resonansi suara, serta tonsil. Nah, di sini ada tonsil. Tonsil ini adalah sebenarnya kelenjar limfe untuk memproduksi sel darah putih yang fungsinya untuk membunuh kuman. Jadi setelah kuman bisa berupa bakteri atau virus ya yang masuk, ditangkap oleh lendir, kemudian dilemahkan oleh sel-sel darah putih yang dihasilkan oleh tonsil ini. Jadi ini untuk kekebalan tubuh atau melawan benda asing. Benda asing termasuk bakteri maupun virus. Kita lanjutkan. Setelah faring di bawahnya, ini berarti ke depan di sini, karena di leher kita ini ada dua saluran. Ada saluran pencernaan, makanan dari rongga mulut, itu setelah melepati faring, itu menuju ke esofagus atau kerongkongan yang ada di belakangnya. Kemudian kalau udara pernafasan, menuju ke trakea, batang tenggorok, yang akhirnya ke paru-paru. Jadi setelah faring, yaitu laring. Kita lanjutkan. Yang C, laring. Merupakan organ pernafasan yang menghubungkan antara faring dan trakea. Jadi laring letaknya antara faring dan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis. Nah, ini namanya epiglotis dan pita suara di bawahnya atau di dekatnya. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup laring ketika menelan makanan atau minuman, supaya makanan atau minuman dari mulut tidak masuk ke trakea, ditutup oleh epiglotis. Jadi epiglotis ini bisa turun ke bawah begini, menutup saluran pernafasan atau menutup laring ini. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, masuk ke sini, maka akan terjadi refleks batuk untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Mungkin kita semua pernah mengalami ketika kita makan atau minum, ya, sambil berbicara, kemudian ketika makan bergerak di sini, kita akan mengucapkan sesuatu. Nah, di situ nanti epiglotisnya akan terbuka. Mungkin ada sebagian satu atau sebagian kecil makanan tersasar menuju ke laring atau menuju ke trakea. Kalau yang demikian itu terjadi, maka secara otomatis akan terjadi refleks batuk. Jadi batuk itu untuk mengeluarkan partikel yang merupakan benda asing seperti mungkin kotoran, ya, makanan dan sebagainya untuk dikeluarkan. Atau mungkin ketika kita sedang mengalami sakit terjadi peradangan di saluran ini, pada trakea ini, batang tenggorok ini, atau pada sekitar laring bagian bawah, laringitis istilahnya. Nah, lendir yang menempel di sini ini merupakan benda asing, artinya benda yang tidak seharusnya. Biasanya juga terjadi refleks batuk untuk mengeluarkan lendir itu. Kita lanjutkan. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara. Jadi di sini ada pita suara, udara itu menggetarkan sehingga dihasilkan gelombang suara.
Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah trakea. Nah, ini dibentuk oleh gelang-gelang tulang rawan. Tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Bersilia artinya ada semacam rambut-rambut halus. Nah, silia itu fungsinya juga menyaring udara pernafasan ya dari mungkin debu atau kotoran yang lolos di rongga hidung. Di sini masih diseleksi atau disaring lagi supaya udara yang masuk ke dalam paru-paru betul-betul udara yang tidak terdapat kotoran. Kita lanjutkan. Jadi di trakea lewat saja di sini. Kalau ada benda asing akan ditolak dengan refleks batuk juga. Jadi batuk itu sebetulnya juga ada fungsinya, yaitu mengeluarkan benda asing. Kita lanjutkan. Ya, batang tenggorok atau trakea bercabang dua. Satu menuju paru-paru kanan. Terlihat di sini paru-paru kanan ada 3 gelambir. Ini paru-paru kiri ada 2 gelambir. Cabangnya ini disebut dengan bronkus. Bronkus bercabang lagi namanya bronchiolus. Bronchiolus kemudian bercabang-cabang lagi menjadi yang paling kecil, bagian paling ujung namanya alveolus. Alveolus tentunya jumlahnya sangat banyak. Istilah jamaknya adalah alveoli. Disinilah terjadi apa? Pertukaran gas yaitu pengikatan oksigen oleh darah. Nah, selanjutnya diangkut menuju ke seluruh sel tubuh. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya tentang mekanisme pernafasan. Di dalam bernafas, terjadi pemasukan dan pengeluaran udara. Udara keluar masuk. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa udara itu bisa keluar masuk paru-paru? Cara kerja atau mekanismenya seperti apa? Bagaimanakah mekanisme pemasukan dan pengeluaran udara sehingga bisa masuk dan keluar dari paru-paru? Nah, pembelajaran ini akan kita lanjutkan pada part yang kedua atau bagian yang kedua. Untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Mohon disimak dengan baik-baik supaya kalian bisa memahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.